Selamat datang di Belajar Online dengan Bumi Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan belajar tentang menentukan inti cerita dan pesan moral pada buku sastra. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menentukan inti cerita dalam sebuah buku sastra. Yang kedua, siswa dapat menentukan pesan moral yang terkandung di dalam buku sastra, serta dapat menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Selain inti cerita, kita juga dapat mengetahui tokoh dan peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Kita dapat mengemukakan inti cerita setelah mengetahui tokoh dan peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Dalam sebuah cerita biasanya terdapat pesan moral di dalamnya. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Pesan moral tersebut dapat ditemukan dalam cerita secara tersurat atau langsung, atau juga bisa secara tersirat secara tidak langsung. Jika pesan moral tersebut disampaikan oleh penulis secara tersirat, kita sebagai pembaca dapat mengetahuinya dengan cara membaca cerita dengan cermat, termasuk dialog yang dilakukan oleh para tokoh. Kemudian mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dalam cerita yang dibaca. Dan yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Nah, sekarang yuk kita berlatih menentukan inti cerita, pesan moral, dan menyampaikan pendapat pada sebuah cerita. Kita baca cerita berikut ini. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Pekerjaan Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu hari, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena hama tersebut. Namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini. Setelah kita membaca dan mencermati ceritanya, tokoh dalam cerita tersebut adalah Pak Kadir dan para petani. Sedangkan peristiwa yang terjadi adalah terjadinya serangan wabah hama di sawah para petani. Inti cerita tersebut adalah Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama, mereka dapat mengatasinya.
Lalu pesan moral yang terkandung adalah kita harus bekerja keras dan pantang menyerah, seperti yang dilakukan oleh Pak Kadir dan para petani lainnya. Lalu pendapat tentang cerita tersebut, bahwa cerita tersebut memberikan contoh kepada kita bahwa jika kita bersungguh-sungguh bekerja keras dan pantang menyerah akan dapat mengatasi segala kesulitan. Oke anak-anak, semoga kalian dapat mengambil hikmah dari cerita Pak Kadir. Semangat pantang menyerahnya serta pekerja keras patut kita tiru. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.